Ya, masih 9 menit ke depan perjumpaan kita di program acara Happiness Moment di sore hari ini, Joshua Rusmana, dan kita akan dengarkan kembali sharing dari Ibu Salin bagaimana tema kita sesuai di kesempatan sore hari ini adalah keluar dari zona nyaman di program acara Happiness Moment. Baik, kita dengarkan sama-sama. Ibu Salin nanti akan sharing kembali kebenaran firman Tuhan, dan nanti bagian terakhir Ibu bisa kembali berdoa untuk Joshua Lovers sekaligus juga menutup perjumpaan kita di program acara Happiness Moment sore hari ini. Yes, haleluya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan saudara yang dari Malaysia, Singapura, dari teman-teman di Indonesia. Saya percaya bahwa kita semua ingin mendorong diri kita keluar dari zona nyaman, karena orang yang merasa dirinya nyaman dengan keadaan-keadaan daging, ini akan justru membuat mundur imannya. Saya ulangi lagi saudara. Saudara yang merasa nyaman dengan keadaan-keadaan daging kita, kedagingan kita, itu akan justru membuat hidup rohani kita semakin mundur. Dan kita akhirnya kehilangan semua hal yang baik yang Tuhan sudah rancangkan buat kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar tadi, saya ajak kita semua untuk kembali membangun spiritual kita, membangun hidup roh kita, untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita. Dan saya yakin bahwa Tuhan ingin kita hidup dalam kekuatan roh lebih kuat. Semakin kuat kita bertumbuh manusia rohani kita, maka kita akan mampu melewati semua ujian. Saya bagikan beberapa hal penting buat saudara dan saya untuk kita belajar bersama-sama ya. Sesi terakhir ini saudara ya, bagaimana supaya manusia roh kita bisa kuat ya. Kita keluar dari zona nyaman daging, lari ke dalam hidup roh kita supaya bisa kuat ya. Yang pertama adalah supaya kita bisa menanggulangi berbagai macam pencobaan. Kalau kita di dalam hidup rohani itu kita kuat ya, kita bisa melewati berbagai macam cobaan ya. Dan ini yang terjadi dalam kitab Kejadian 39 ayat yang ke-7 dan 10. Bagaimana hidup kita dalam hidup roh, kalau semakin kuat maka semua ujian pencobaan kita bisa lewati. Mengapa kita keluar dari zona nyaman daging kita, berlari ke dalam zona iman, di mana roh kita bekerja lebih kuat. Yang kedua, supaya kita dapat bertahan dalam penderitaan-penderitaan yang kita mungkin alami secara daging kita. Roh kita akan menahan kita untuk mengalami sukacita surgawi. Kita tidak tinggal di dalam duka cita. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus membangun hidup rohani kita, berlari untuk tinggalkan zona daging kita dan mulai bertumbuh dalam hidup roh kita. Supaya kita dapat mengalami kehidupan ilahi, ada terobosan iman yang kita lihat, terobosan roh yang kita lihat. Kenapa? Karena kita tinggalkan comfort zone, kita tinggalkan zona nyaman kita untuk melihat segala perbuatan besar terjadi di dalam roh kita. Oleh karena itu, saudara harus bisa merasakan apa yang Tuhan inginkan saudara dan saya alami di hari-hari ini. Apa yang menjadi terobosan roh kita harus kita alami. Yang keempat, mengapa kita harus tinggalkan zona nyaman daging kita untuk berlari ke dalam zona iman di mana roh kita bekerja, supaya kita bisa menyelesaikan panggilan Tuhan dengan tuntas. Ada banyak orang dipanggil oleh Tuhan, tapi dia membiarkan zona nyaman dagingnya menguasai dia. Makanya dia tertinggal, dia bahkan meninggalkan panggilan ilahi, dan hidupnya adalah sia-sia. Nah, tapi kalau saudara lari ke dalam zona iman, membangun hidup roh saudara, maka saudara akan tetap bertahan dalam panggilan Tuhan dan melihat perkara besar terjadi. Yang kelima, mengapa kita harus tinggalkan zona nyaman daging kita dan berlari untuk melihat perkara besar roh kita di dalam dia, supaya kita memiliki banyak kesaksian roh yang membuat semua orang diberkati dan iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Alkitab berkata iblis dikalahkan oleh karena kesaksian kita. Semakin kita punya roh berjalan semakin kuat, semakin banyak sekali mujizat Tuhan yang terjadi, dan kita bisa menceritakan itu pada semua orang, dan akhirnya mereka semua memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Pekerjaan roh itu nyata buat kita, dan iblis dikalahkan. Kenapa? Karena saudara sudah meninggalkan zona nyaman daging dan berlari ke dalam panggilan ilahi, di mana iman roh saudara bertumbuh dalam Tuhan. Nah, ingat, untuk kunci satu saja, membangun kembali kehidupan roh di mana Tuhan akan membuat banyak kepada saudara, adalah bagaimana mulai membangun hidup roh dari sekarang.
Ya, ada hal-hal yang saudara sudah mungkin ditinggalkan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu dalam hidup rohani, sudah ditinggalkan kebiasaan roh itu. Nah, ambil kembali pakaian rohani saudara, dan dani hidup roh saudara, dan lihatlah banyak perkara besar terjadi di dalam roh saudara. Haleluya. Nah, saya percaya firman Tuhan hari ini menguatkan saudara, membangun iman saudara. Saudara akan melihat perkara besar terjadi. Tinggalkan zona nyaman daging, berlarilah sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau kembali membangun hidup rohku di dalam Engkau. Satu pujian saya akan buat kita semua untuk menutup sesi kita hari ini. Kita percaya Tuhan hadir memberkati kita dalam setiap langkah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saudara yang tahu lagu ini, saya nyanyikan bersama-sama. Kita mau bilang, Tuhan, ini hubunganku dengan Engkau. Kembali membangun manusia roh kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan dalam jiwa roh saudara. Meskipun badai silih berganti di dalam hidup, kami tetap mencintaimu. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, kami katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Bapa, kita bawa kembali hidup roh kita kepada Yesus. Kita bawa kembali panggilan hidup kita dalam iman kita, bahwa Dia panggil kita. Kita berdiri untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh kita kuat dalam Tuhan. Tinggalkan zona nyaman daging saudara, berlari sama Tuhan. Bangun hidup roh saudara, bangun kekuatan roh dalam saudara, dan lihatlah perkara-perkara besar terjadi di dalam hidup saudara. Karena hari ini sampai selama-lamanya Dia ada buat engkau. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku layak. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan, yes, rencanamu. Kembali ke rencana Tuhan. Kata rencananya adalah damai sejahtera dan bukan celaka. Mari lepaskan roh penderitaan, lepaskan roh duka cita, lepaskan semua hal-hal yang membuat engkau tertinggal jauh dan engkau merasa nyaman di situ. Ayo tinggalkan semua, berlari. Sore ini Tuhan panggil saudara, sore ini Tuhan datang di hatimu dan Dia berkata, aku bersama denganmu. Mari kita akan berdoa saudara. Semua tutup mata, angkat hati sama Tuhan. Kita berdoa. Bapak, hamba berdoa. Bapak, mari angkat setiap anak-anakmu. Tinggalkan setiap dosa, tinggalkan semua zona nyaman daging mereka. Mungkin mereka ada yang putus asa, mungkin mereka ada yang merasa sangat lemah imannya hari-hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh kami dibangkitkan, roh kami dipulihkan, roh kami mengalami pendobrakan di dalam Engkau. Saat ini juga Roh Kudus, angkat kami, tolong kami, dan pulihkan keadaan kami. Hamba berdoa, ingatkan kami kembali setiap firman yang kami baca. Ingatkan kami kembali apa yang kami lihat dalam perbuatan
ajaib-Mu, banyak kesaksian roh yang kami dapatkan, kami rasakan, kami kembali terus menceritakannya kepada banyak orang, sehingga roh kami juga dibangkitkan. Bantu iman kami untuk mendoakan juga orang lain melalui WhatsApp, melalui medsos, apapun yang kami bisa lakukan via telepon, sehingga iman kami boleh bangkit. Kami berdoa, hubungan kami kembali, kami ingin pulihkan di dalam Engkau, supaya kekuatan iman kami berdiri dalam Yesus. Kami mau alami zona iman di mana roh kami dipulihkan, kami diberkati oleh Tuhan. Dan hamba percaya rancangan dan sejahtera Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu. Berkati semua sudah bertanya hari ini di setiap negara, di setiap kota, daerah. Hamba berdoa kekuatan Tuhan mengalir dalam setiap anak-anak-Mu yang sudah bertanya hari ini. Engkau adakan setiap perkara ajaib-Mu kepada mereka. Berikan mujizat-Mu dalam setiap langkah hidup setiap mereka. Dan semua orang yang ikuti siaran ini, yang mendengarkan dari Sabang sampai Merauke Indonesia, dan yang mendengarkan di seluruh negara-negara yang lain, berkati setiap keadaan kami. Siapapun yang mendengar program ini, hamba berdoa dimanapun kami berada, apapun keadaan kami, hamba berdoa sore ini mujizat Tuhan terjadi, hadirat-Mu datang, penuhi setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu. Diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus Radio Love Jogja FM yang mengudara 24 jam. Semua orang punya iman boleh dikuatkan dan dibangkitkan. Berkati setiap teman-teman hamba Tuhan yang juga membantu menyiar di tempat ini. Mereka dipakai oleh kuasa Roh Kudus oleh Tuhan, sehingga pengurapan Tuhan mengalir, semua orang dikuatkan. Berkati hamba-Mu Tuhan Pak Anton Daniel dan semua kru yang bertugas pagi siang malam. Kekuatan Tuhan berlimpah-limpah, sukacita sergawi mengalir. Dan kami semua yang ikuti acara ini, baik secara langsung melalui handphone streaming maupun yang langsung melalui FB, kami berdoa semua kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Iman kami ditambahkan, dibangkitkan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan bersama-sama haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih Ibu Salin buat sharingnya di sore hari ini. Dan secara semuanya dengarkan kembali program acara Happiness Moment di setiap hari Jumat di minggu yang datang di jam yang sama. Dan Anda pamit undur dari ruang dengar